Ya, terima kasih pemirsa Satelit TV Inyong Ngepol masih bersama kami setelah jeda pariwara yang tadi ya. Masih di acara Sentra Pengobatan Paliatif Modern bersama Bapak Tengku Rizal dan masih dengan tema mengobati diabetes dan lambung dengan herbal. Oke, Pak Tengku Rizal, atau saya panggilnya Pak Rizal aja kali ya, biar lebih enak ya. Setelah tadi perbincangan kita sempat terjeda nih Pak ya, saya mau lanjut lagi Pak mengenai diabetes nih Pak, yang mungkin pemirsa Satelit TV yang lagi menunggu-nunggu Pak nih ya. Nah, kalau diabetes itu katanya tidak bisa disembuhkan ya Pak, apakah itu benar Pak? Iya, memang dalam mengobatin diabetes itu tidak dikenal istilah menyembuhkan ya, tetapi dikenal istilah menstabilkan. Karena asumsi kalau menyembuhkan artinya menghilangkan kan begitu ya. Sementara gula ini dibutuhkan juga oleh tubuh. Seseorang yang kekurangan gula juga bermasalah ya, bermasalah. Kelebihan juga bermasalah ya. Artinya memang butuh yang sedang-sedang saja ya. Sama seperti orang, kekurusan juga bermasalah kan. Kegemukan apalagi ya, gitu. Semuanya yang kurang yang lebih pasti bermasalah ya. Jadi sama seperti penyakit misalnya hipertensi, kemudian juga kolesterol, itu memang penyakit-penyakit yang tidak dikenal istilah menyembuhkan. Kita berasumsi seperti ini. Kita tahu bahwa gula tadi kan ada dua faktor, tipe A dan tipe B, atau 1 dan 2 ya. Tipe pertama itu tatkala pankreas kita atau sel beta yang ada di pankreas kita itu tidak mampu menghasilkan insulin yang cukup sebagai pengendali daripada glukosa. Artinya ketika pankreas tidak mampu menghasilkan insulin, berarti pankreas bermasalah, kan itu masalahnya. Nah, ketika misalnya obat herbal yang kita berikan mampu memperbaiki sel atau kerja dari pankreas itu, maka pankreas kita akan mampu menghasilkan insulin yang cukup sebagai pengendali daripada glukosa itu sendiri. Stabil ya? Iya, sehingga juga glukosa atau gula juga akan stabil. Kemudian tipe kedua, itu sel-sel atau jaringan di dalam tubuh kita yang tidak mampu memanfaatkan glukosa tadi untuk dijadikan energi. Tipe ini adalah tipe yang paling banyak diderita oleh masyarakat kita, sehingga terjadi penurunan berat badan misalnya ya, itu dari gejala-gejala umumnya ya. Drastis nggak Pak? Iya, terjadi penurunan berat badan. Kenapa bisa terjadi? Manakala sel-sel atau jaringan di dalam tubuh kita tidak bisa memanfaatkan glukosa untuk dijadikan energi, maka dia akan memanfaatkan lemak cadangan yang ada di tubuh kita. Nah, ketika lemak cadangan dipakai terus-menerus, maka disinilah akan terjadi penurunan berat badan, kemudian tenaga berkurang. Kenapa? Sumber energinya yang berkurang. Kemudian juga misalnya munculnya baal, nyeri, kesemutan, bahkan gatal misalnya ya. Ini faktornya dari sini. Nah, ketika misalnya obat herbal yang kita berikan bisa memperbaiki kinerja daripada sel-sel atau jaringan itu sendiri, maka secara otomatis juga gula kita akan terpakai secara benar dan baik, sehingga glukosa di dalam darah kita juga akan stabil. Karena fungsi herbal yang pertama, dia akan bekerja memperbaiki sel atau jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Itu sifat dasar daripada herbal itu sendiri. Kemudian kita tahu bahwa efek samping yang ditimbulkan oleh herbal juga sangat kecil, dan itu salah satu kelebihan herbal itu sendiri. Jadi itu berarti itu bukan mengobati total ya Pak ya, tapi memperbaiki ya. Memperbaiki sehingga secara otomatis gula di dalam darah kita ini akan stabil. Karena penyakit diabetes ini salah satu penyakit yang memang sangat sulit sekali dikendalikan. Bahkan kita ketahui penyakit ini adalah salah satu penyakit yang sangat berbahaya karena bisa merusak organ-organ kita yang lain. Contoh misalnya, banyak penderita diabetes misalnya sampai matanya buram atau terjadinya katarak ya, glukoma dan yang lainnya. Ini faktornya sangat banyak disebabkan oleh gula. Diabetes. Iya, karena sifat gula itu kan sifatnya kristal.
ketika terjadi penumpukan dalam jumlah yang banyak, maka dia bisa memutus serabut-serabut saraf mata kita, sehingga retina mata kita sebagai salah satu alat penangkap cahaya yang ada di mata kita itu akan bermasalah. Dan inilah yang akhirnya banyak kasus penderita kebutaan dini itu disebabkan oleh diabetes. Ya, kemudian bagi laki-laki ini juga bisa membuat vitalitasnya tidak berfungsi. Sampai seperti itu? Iya, karena serabut saraf di vitalitasnya itu bisa terputus semuanya. Dan mengapa banyak kasus yang sampai tidak bisa ditangani. Hanya saja banyak sekali masyarakat kita yang salah asumsinya. Banyak penderita mata yang dia cenderung mengobatin mata sementara mengabaikan gula itu sendiri, karena dia merasa bahwa yang paling mengganggu kan mata, penglihatan gitu ya. Jadi banyak kita berobat ke sana kemari mengatakan kenapa mata saya ini tidak sembuh-sembuh. Kita lupa bahwa ada sebab, makanya ada akibat. Sebabnya dari gula, akibatnya adalah mata. Kalau kita langsung masuk ke areal akibat tanpa kita melihat sebab terlebih dahulu, maka jangankan setahun, puluhan tahun kita obatin juga tidak akan sembuh-sembuh. Yang terjadi apa? Mata kita tambah buram, malah lama-kelamaan kita tidak bisa melihat lagi. Dan banyak lagi kasusnya, misalnya penderita gula kita tahu bahwa ada yang sampai terkena penyakit jantung ya. Kemudian juga banyak yang misalnya merembet ke organ lain, ya, banyak juga yang harus cuci darah misalnya ya. Kenapa bisa mengganggu atau merusak ginjal? Karena manakala gula di dalam ginjal yang terlalu banyak di dalam darah, maka dia akan masuk ke ginjal. Maka ginjal akan bekerja terus-menerus untuk membuang kristal itu. Itulah yang mengakibatkan kita kencing terus-menerus kan? Ya, karena ginjal itu terus bekerja untuk membuang kristal itu. Nah, manakala misalnya ginjal itu dipaksa bekerja melebihi dari kapasitasnya, tentu dia akan terjadi kerusakan di situ. Nah, inilah yang mengakibatkan banyak misalnya penderita gula yang sampai harus cuci darah. Karena over bekerjanya ginjalnya ya. Mesin aja kalau dipakai terus-terusan rusak. Rusak dong. Oke Pak Risa, kita tahan dulu untuk pertanyaan pertanyaan selanjutnya. Buat pemirsa tetap stay tune terus bareng kami setelah jeda berikut ini.